Jika kamu menginginkan lebih banyak waktu, kebebasan, dan energi, mulailah berkata tidak. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast perdana kita, Bibian, Bincang-bincang Perasaan. Beri tepuk tangannya yang meriah dulu dong. Di sini bareng aku, host terkece nih ya, di UPN Veteran Jawa Timur. Aku Retno dan teman aku, Febila. Kali ini kita akan bahas tentang perasaan-perasaan dari 3 narasumber kita. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih ya, Febi. Sebelum kita lanjut ke perbincangan, kayaknya kita harus kenal dulu biar makin deket dan nyeritain pengalaman-pengalamannya makin relate nih. Bener banget. Ayo sekarang, narasumber yang pertama, silakan memperkenalkan diri. Halo guys, Assalamualaikum. Aku Dea, bisa dipanggil Dea Titas juga. Halo semuanya, kenalin, nama aku Seva. Halo semuanya, kenalin, aku Agnes. Bisa dipanggil sayang juga kok. Ingat Belum kok gitu ya guys ya. Aduh. Jangan ditiru ya. Gak baik guys, gak baik. Back to topic nih. Kita tadi Bibian, bincang-bincang perasaan. Menurut Febila nih, perasaan apa sih yang bakal kita bahas, Febi? Oke Retno, kali ini kita bakal ngobrolin tentang 3 topik kita hari ini, yaitu yang pertama ada asertif, lalu yang kedua ada agresif, dan yang ketiga ada pasif. Tentunya kita bakal tanya-tanya ke narasumber kita. Tentang 3 topik itu ya pastinya ya, Febi. Iya dong. Wah, sebelum kita bahas nih, tanya-tanya tentang 3 topik itu, narasumber kita paham nggak sih apa yang kita bicarain? Baiknya ditanyain dulu sih kayaknya. bener, daripada bener. nggak tahu tiba-tiba nyebutin momen yang nggak relate, kita jadi nggak nyambung dong. Bener-bener. Sekarang kita bakal tanyain nih, menurut narasumber kita, pengertian asertif, agresif, dan pasif itu apa sih? Mungkin boleh dijawab salah satu dari kalian, siapa yang mau mengawali pengertian dari asertif sendiri. Oke, jadi menurut yang aku tahu atau yang aku pahami gitu ya, asertif itu kemampuan seseorang buat menyampaikan perasaannya, buat ngutarain apa yang dia mau atau apa yang dia nggak mau ke orang lain tanpa menyakiti atau menyerang orang tersebut. Menyerang itu menyerang apa sih maksudnya? Menyerang yang ya kamu misalkan nolak dengan cara kasar dan sebagainya gitu sih. Itu kayaknya bukan aku banget sih kayaknya. Kalau aku mungkin asertif agak sulit ya, Feby ya? Iya, banget. Mungkin penjelasan selanjutnya mengenai apa tadi Retno? Agresif. Oke, aku di sini akan jelasin agresif. Agresif itu apa sih? Ya, agresif adalah mempertahankan sikap serta pendapat tanpa mempedulikan dan mempertimbangkan orang lain. Ya, semacam kayak egois gitulah. Wah, ini aku banget kayaknya. Aku mau ngomong nih, tapi takutnya ketersinggung nanti gimana dong. Terus yang ketiga ada yang namanya pasif. Teman-teman tahu nggak apa pengertian dari pasif? Nah, pasif ini lebih cenderung memilih diam atau mengiyakan. Jadi seakan kita tipe komunikasi seperti sulit untuk mengatakan tidak. Jadi kita kayak pasrah aja gitu ya. Ya, itu biasanya anak-anak yang selalu ngeiyain ya kalau disuruh-suruh. Kasihan banget sih sebenarnya. Aduh, kasihan. Itu kayaknya relate sama aku. Kayak relate juga hidupan. Kayaknya kamu yang aku suruh-suruh ya. Oke, back to topic nih. Kan udah dijelasin dari pengertian 3 topik tersebut. Sekarang waktunya kita sharing-sharing momen apa aja, pengalaman apa aja yang pernah dialami teman-teman nih buat 3 topik ini. Yang pertama ada asertif, yang kedua ada agresif, dan yang ketiga ada pasif. Kayaknya kita urut aja ya. Yang pertama ada asertif. Mungkin dari 3 teman-teman kita ini boleh deh mengawali cerita tentang momen yang relate banget dengan topik asertif. Kalau aku sih dikit banget ya di grupku, soalnya kebanyakan itu pasti momen agresif. Bener banget. Oke, boleh dimulai dari Kak Seva. Oke. Jadi hal asertif atau perilaku asertif yang pernah aku alami itu ketika aku dimintai tolong, tapi aku ngerasa yang minta tolong ini kayak
semena-mena gitu sama aku. Waduh, susah banget sih. Ini istilahnya udah minta tolong tapi kayak seenaknya sendiri gitu ya. Ini sebentar. Ini asertif apa agresif ya? Ini asertif. Oh, oke. Jadi mungkin kita harus dengerin lanjutannya nih. Ya. oke. Jadi karena aku kan nggak terima nih kalau ini orang udah minta tolong tapi kok ngelunjak. Akhirnya aku memberanikan diriku untuk bersikap asertif dengan aku ngomong baik-baik nih sama dia. Aku ngomong, wah sorry nih, bukannya aku nggak mau bantu kamu, tapi di hari yang sama, di waktu yang sama dengan kamu minta tolong sekarang ini, aku ada perlu. Jadi maaf banget, aku nggak bisa bantu kamu sampai acaramu selesai. Mungkin aku bisa bantu kamu buat ngehubungin pihak yang bersangkutan dengan kamu. Terus gimana tuh respon orang yang minta tolong tadi? Apakah dia kecewa atau? Kecewa mungkin iya, tapi aku ngerasa aku juga punya hak untuk menyampaikan apa yang tidak aku sukai atau aku kurang nyaman dimintai tolong seperti itu. Akhirnya aku berusaha nolak alus lah. Istilah anak zaman now tuh nolak alus. Cara smooth. Itu keren banget sih, soalnya nggak semua orang bisa ngelakuin kayak gitu. Karena asertif itu hal yang paling sulit untuk kita lakukan ya. apalagi kita anak-anak muda ya. Anak-anak milenial, anak-anak Gen Z. Gen Z yang kebanyakan aku ngerasa sungkan, aku ngerasa nggak enak sama dia. Yang apa ya, secara nggak langsung tuh kayak kita sekarang ini lebih banyak berusaha ngejaga perasaan orang lain daripada ngejaga perasaan kita sendiri dengan cara sungkan. Itu Kita nggak kayak, berani ya. nolak dan sebagainya. Wah, ngomong sungkan ini kayaknya relate banget sama pasif yang tadi aku omongin nggak sih? Oh iya, Berarti benar. kita langsung loncat ke pasif aja ya, nggak apa-apa nih. Mungkin ada Soalnya momen- relate banget tadi Sewanya ngomong kalau misalnya orang-orang itu kebanyakan ngomong sungkan, jadi selalu mengiyakan apapun yang orang-orang itu lakukan kepada kita. Nih aku punya pengalaman yang relate banget sama aku. Aku kan orangnya itu gampang banget mengiyakan orang ya. Jadi apapun yang orang ngomongin itu aku iyain, kayak pasrah deh, iya. Kayak oke, jadi itu aku punya satu kejadian yang relate banget sama aku. Sebenarnya nggak satu kejadian aja sih, lebih banyak sih. Soalnya aku tuh orangnya tipe anak yang nggak pasrah. Pasti nggak enak. Ya pasti nggak enakan sama orang. Jadi kayak aku itu tergabung dalam sebuah organisasi. Iya. Nah ini tuh di sini tuh aku divisinya yang agak Agak berat. Agak berat Aku tebak lah. nih, aku tebak. Pasti ini PDD kali ya? PDD kali ya. Iya betul juga betul. Tapi di sini sih ini sih aku kan sebagai adik. Iya. Ya. Oh, aduh. Makin berat lagi ya. Makin Iya. berat lagi nih. Soalnya pasti dari awal sampai akhir selalu kayak ibaratnya kerja terus. Iya nih. kerja terus. Nah, Kadifnya. ya itu aku ditawari sama temanku mau nggak jadi kadif. Tapi kalau aku nolak gimana ya, nggak enak. Apa dia punya orang lagi selain aku? Apa dia punya kandidat lagi selain aku? Oh, berarti lebih ke cemas ya. Iya Kayak- cemas, kayak aduh bingung aku kalau mau nolak, sungkan sama dia soalnya dia pernah Kan bantuin jadi nggak aku enakan. juga. Ya udah akhirnya aku mengiyakan lah. Endingnya gimana setelah mengiyakan gitu? Endingnya ya Pasti seneng dong ya, Ya, yang seneng nawarin mungkin tadi. ya. Tapi Aku- kita yang nerima itu pasti kayak nyesek cemas, sih. overthinking setiap hari bunda. Oh, Wow. kasihan banget sih. Ya. Capek sih jadi aku. Soalnya aku juga pernah punya pengalaman kayak gitu sih, dimana aku jadi kepala divisi, tapi kayak anggotaku tuh Gak ada yang mau bantu. iya gitu. gak ada yang mau bantu, bener-bener gak ada yang mau bantu. Jadi Akhirnya di situ- stres sendiri stres ya? sendiri. Kayak disuruh-suruh sama ketuaku, aku juga iya aja, tapi yang ngejalanin aku sendiri. Aduh itu bikin
beban kita overthinking setiap hari, overthinking setiap malam, jadi kita nggak bisa tidur mikirkan gimana caranya konsepan selanjutnya itu kayak gimana. Aduh. Nah, teman-teman, dari cerita dua orang tadi berarti kita dapat menyimpulkan nih, kalau pasif itu tidak baik buat kesehatan mental kita. Bener gak nih? Oke, langsung lanjut kita ke topik yang kedua kali ya. Tadi kan udah diloncatin, yaitu agresif. Mungkin ada nih dari 3 teman kita ini yang punya pengalaman agresif dari seseorang ataupun sebagai pelakunya. Oke, jadi agresif aku pernah sih dulu. Mantanku itu terlalu Bahas overprotective. mantan nih. Aduh, Kayaknya ada sakit hatinya ini. kayak menyangkut paut mantan itu pasti sakit hati nggak sih? Oh iya dong, jelas. Apalagi mantanku ini sangat overprotective gitu ya sama aku, kayak di mana aja harus ngabarin, kemana harus ngabarin, telepon Jadi kayak ada gitu. laporan gitu ya. Iya, semacam. Siap, lapor Pak. Mungkin gini, mungkin untuk beberapa orang kelakuan kayak gitu itu bakal disenengin. Soalnya ada orang-orang yang malah suka diprotektifin. Iya. Tapi mungkin bagi Kak Dea ini Gak orangnya suka. lebih luwes ya, kayak pengen bergerak ke sana kemari, jadi nggak mau laporan, tapi malah kepaksa karena dapet cowok yang modelan kayak gitu. Jadi jatuhnya ini kayak tindakan agresif bagi Kak Dea. Iya, benar banget. Sebenarnya tuh aku tuh pengen keluar dari zona itu, tapi kayak susah dan gak bisa gitu. Dan dia akhirnya selingkuh dan terkedok temannya, jadi akhirnya saya bisa ada celah nih di sini. Akhirnya aku bisa putus deh sama dia. Wah. Sebentar nih. Kan tadi nyinggung soal topik agresif ya. Nah, mungkin ada kan kata-kata yang dilontarkan sama cowokmu Atau dari Kak. Oke, mantanku ini pernah bilang ke aku kalau aku itu gendut. Waduh, parah. kalau Shaming ya. itu body shaming ya guys ya. Gak boleh ya guys ya. Bagi kata-kata gendut itu kayak kata-kata keramat yang Ya, harusnya nggak boleh bagi diucapin. cewek, bagi cewek itu Kayak ramah. kadang orang terdekat ngomongin kita gendut itu bikin Sakit kita hati ya? sakit hati loh. Oke. Aku pernah bilang ke mantanku kalau kamu ini udah kuliah 4 tahun buang-buang duit, tapi gak pernah lulus-lulus, gak pernah sidang, gimana sih? Aduh, Ini agresif nih. agresif nih Kak Dea. Gak boleh lo Kak kayak gitu. Meskipun Kak Dea sakit hati, tapi janganlah Kak, perilaku agresif itu dihilangkan dulu. Kasihan mantannya ya sakit hati. Tapi pasti. menurut aku nggak apa-apa sih, itu fair sama kelakuan mantannya sebelumnya yang nolokin Kak Dea kalau Kak Dea ini gendut. Padahal gendut itu gemoy loh ya. Oke, karena kita dari tadi udah ngebahas yang buruk-buruk atau negatif-negatif, contohnya kayak pasif, agresif. Kita nggak bahas sama sekali nih kayak tindakan asertif yang harus dilakukan ke orang lain atau orang lain ke kita. Mungkin dari 3 teman kita ada tips nih gimana caranya supaya kita itu bisa bertindak asertif ya Retno. Soalnya itu bener penting banget di dunia pekerjaan, sekolah, cari teman, atau dalam sebuah hubungan sama pacar itu kita itu Bahkan di keluarga juga itu sangat penting loh Fabi. betul banget. Gak usah jauh-jauh, di lingkungan terdekat kita itu kita harus punya sifat asertif supaya kita itu nggak banyak musuh. Nggak banyak musuh dan nggak menyakiti hati orang lain. Betul banget. Gimana nih 3 narasumber kita, 3 teman kita ini, gimana pendapatnya, caranya atau tipsnya bisa asertif? Bagi nih ke kita. Atau mungkin bisa ngasih ini aja solusi dari 3 permasalahan tadi. Kayaknya yang udah terselesaikan sih Kak Zevanya ya. Kayaknya yang belum terselesaikan nih 2 teman kita yaitu Agnes dan juga Kak Dea. Iya. Gimana Karena- nih cara kayak nyelesain masalah yang tadi yang Kak Agnes pasif waktu ditawarin buat jadi kepala divisi PDD. Waduh, Atau mungkin masalahnya nggak terselesaikan. sebenarnya masalah terselesaikan ya. Sudah terselesaikan karena masalahnya sudah lewat. Tapi balik lagi, aku tipe orang yang gampang mengiyakan seseorang. Jadi aku nggak punya solusi akan hal itu. Oh jadi ya udah Gitu. pasrah Ya, aja. ya pasrah sampai aja sekarang. deh.
Sampai sekarang pun aku Waduh. tidak sampai mengiyakan loh. Kayaknya harus berguru sama siapa nih ya? Sama Kak Retno. Iya, sama Kak, Iya, kayaknya benar, Kak Retno benar. itu punya banyak pengalaman ya. Betul. Ya. Kak Retno rajanya nolak soalnya. Aduh. Sebenarnya aku ini nggak nolak ya, tapi aku mengimplementasikan sifat asertif Oh, karena aku keren banget, cinta keren diriku banget. sendiri. Keren banget, keren Keren banget. banget. Tepuk tangan dulu dong buat aku. Jadi gimana nih ya Kak Retno, cara biar kita nggak terus-terusan jadi orang yang sungkan, jadi orang yang nggak enakan, berani nolak apa yang kita nggak suka, tapi kita nggak nyakitin perasaan orang itu. Oke, kalau menurut aku sendiri nih, yang pertama adalah kita harus bisa melihat latar belakang orang itu. Jadi orangnya itu memanfaatkan kita apa benar-benar butuh pertolongan kita. Itu tips yang pertama agar kita itu bisa nolak. Kemudian yang kedua, kita itu harus sayang diri kita sendiri. Kita itu harus tahu kapasitas diri kita sendiri. Kalau misal kita mengiyakan, kita mampu nggak sih untuk menjalani hal itu semua? Jangan sampai chaos ya, Jangan sampai kita chaos akan tugas-tugas yang sudah kita iakan. Karena itu adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu perlu untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, kita itu harus bisa berperilaku asertif dengan cara kita bisa boleh saja menolak, tapi dengan tanda kutip menggunakan kata-kata yang sopan dalam menolaknya, agar dia itu tidak marah, agar tidak sakit hati kalau semisal bantuan atau permintaan dia itu kita tolak. Misal contohnya kayak gini, Retno tolong ya kerjain tugas aku nih, soalnya aku lagi sibuk banget. Lah posisinya aku lagi sibuk juga, gimana nih aku nolaknya biar dia nggak sakit hati? Ini yang aku lakukan. Maaf ya, aku soalnya lagi sibuk juga. Mungkin lain kali saja aku bisa bantu, aku bisa nolong. Maaf untuk kali ini aku gak bisa bantu mengerjakan tugas kamu ya. Nah, dengan hal tersebut insya Allah orang yang kita tolak itu gak akan sakit hati. Beda lagi kalau misal kita nolaknya gini, gak mau kerjain aja sendiri, itu mah tugas kamu. Beda kan? Iya. Pasti penangkapannya itu jelas antara halus dan kasar itu beda. Jadi kita tuh sebisa mungkin bisa nolak dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu sih keluarnya. Itu Nah, Madam. bener. Jadi kalau dari aku, sedikit tambahannya aja dari aku. Sebenarnya buat berperilaku asertif itu nggak gampang. Benar. Aku bisa ngelakuin perilaku asertif itu karena aku melatih diriku, aku memaksa diriku untuk gak terus-terusan sungkan, untuk gak terus-terusan ngikutin kemauannya orang lain, tapi aku selalu mengesampingkan diriku. Caranya apa? Caranya cintai diri kalian terlebih dahulu. Oke, dari tadi kan kita udah dengerin nih tips, terus momen-momen yang udah diceritain sama narasumber, bahkan dari host kita sendiri yaitu Kak Retno. Bahkan Kak Retno udah ngejelasin gimana sih supaya kita bisa jadi orang yang asertif. Kita harus ngelihat latar belakangnya dulu, terus kita Kita tuh harus bisa mencintai diri kita sendiri pastinya. ya itu yang paling penting sih kayaknya, love yourself first. Dan kita harus menjaga perasaan orang lain juga, Kak Feby. Oke, pokoknya yang bisa kita tangkap dari perbincangan kali ini yaitu kita harus mencintai diri kita sendiri buat kita punya kekuatan kalau misal kita mau nolak atau kita mau ngutarain perasaan, kita itu udah cukup gitu loh, nggak ngerasa harus ada yang sungkan atau ada yang kayak perasaan cemas gitu buat nolak. Nah, dengan hal itu kita itu juga bisa menyampaikan atau memberikan penolakan kepada orang lain dengan kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang paling terpenting ya. Oke, nih gak kerasa ternyata udah beberapa menit ya kita bincang-bincang bareng Bibian. Bibian apa nih? Bincang-bincang perasaan. Semoga nanti bakalan ada podcast Bibian selanjutnya ya, nggak berakhir di sini. Bener banget tuh Feby. Oke, kami selaku host pamit undur diri. See you, bye-bye. Semoga bermanfaat.